'Cause we'll be on a tightrope. Hello, Halo Kak, halo. Kita mulai aja. Belum berdua tapi. iya satu lagi. Oke, siap. Aku share screen dulu aja ya. Oke Kak, Siap. Oke, aku udah mempelajari ininya nih. Berarti kita tinggal langsung ini aja. Apa namanya? iya Langsung to the point aja. Nah, gimana? Mau dibahas dari nomor satu? boleh Kak. Tunggu dulu. Apa tunggu dulu apa mulai aja nih? Tunggu temen aku Kak, satu lagi. Nah, Sip, sip, udah. sip, 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 sip. Udah ya. Mari kita kemon. Halo, kita mulai. Oke. Langsung aja ya. Wah, jebret langsung. Nah, ini ya exception. Nah, exception tuh sebenarnya ini nggak susah nih, kayak if aja nih sebenarnya kan. Kayak misalnya, nah, aku udah bikin rangkuman sih sebenarnya. Exception Java tuh gini kan, cuman ada dia nggak mau ada exception yang umum kan. Berarti Iya, kita harus bikin exception baru. Kalau yang umum kan ini ya si exception tuh udah umum lah iya. ini satu ini. Oke. Nah, berarti kan kita tinggal bikin try sama catch baru. Tapi kita bikin kalau negatif itu ada exception. Jadi kita bikin misalnya tambahin exception sisi negatif gitu. Jadi contoh misalnya nih ya, kalau misalnya ini aman, dia aman kan. Tapi kan prinsipnya si ini si try catch ini itu eh tinggal ngetry aja. Berarti try yang kita masukin kan yang ini nih, try. Ini kan si ini Iya, itu masuk ke try kan. Nah, pada saat dia enggak sih sebenarnya yang ini nih, silakan tuliskan panjang terus tulisan panjang. besar nih. Masukin. Nah, udah berarti catch-nya itu kan bisa beberapa tuh. Ada yang string, ada yang satunya lagi tuh ya Kak. Jadi kayak misalnya taruh ya. Try and catch Java kan berarti eh kita bisa bikin beberapa di luar yang kelas yang umum kan. Berarti kita boleh aja bikin beberapa gitu. Misalnya nih ya kayak gini kan. Kita try itu ada catch exception nih kan yang biasa. Nah, kita bisa bikin catch lagi kasih nama gitu. Terus ya, throw juga perlu nih dijelasin throw. Multiple catch block and Java ya. Nah, ini. Tunggu. Nah, kayak gini berarti kan. Nah, ini jadi kayak gini strukturnya kira-kira. Nah, berarti kan yang kita masukin ya udah misalnya nih ya mau kita pakai misalnya. Terus terus misalnya ntar dulu. Kemana Visual Studio? Kemana Visual Studio? Aku sebentar. Hilang dia. Berarti kan kita tinggal bikin misalnya, nah ini kan, hold on. Kita bikin baru ya. Misalnya, ini cara ini. Misalnya tes ya. Ini kan berarti yang ada di sini tuh yang nanya kan sebenarnya. Ini ya anggap gini gitu ya. Berarti kan di sini nambahin aja tinggal catch lagi gitu. Misalnya cek negatif numbers gitu. Terus masukin misalnya apa bilangannya gitu. Misalnya N gitu. Atau apa sih inputnya gitu ya. N misalnya gitu ya. Itu sudah kita masukin si codingnya gitu. Berarti kalau misalnya itu bilang aja apa gitu misalnya. Dan Berarti tapi Kak itu kan di situ dia minta kayak kelas baru gitu kan, yang exception sisi negatif. Berarti tunggu, harus buat lagi yang baru terpisah gitu Kak. Nanti tunggu, baru tunggu, dipanggil. tunggu sebentar. Enggak, ada kelas baru gitu. Oh, nggak perlu ya Kak? Nggak usah. Ini enggak, ini justru ini paling simple. Nggak usah, jadi tinggal nambahin. Oh, oke oke. Ini paling, ya.
Jadi udah tinggal nambahin exception, udah tuh. Terus nanti kita suruh ini kan, pokoknya prinsipnya kan dia harus bikin unit test kan. Nah, makanya kalau ini cover sebenarnya udah 90 sih. 90 sih kan dia ngecek nih. Masukin bilangannya. Kalau bilangannya di atas 0, oke jalan gitu kan. Terus kalau dia ngetes lagi, kalau misalnya masukinnya string, berarti ngamuk. Berarti kita bikin 2 kan? Benar nggak exceptionnya? Oh Exception iya Kak, itu yang yang ngecek, yang satu ngecek string, yang satu ngecek. cek negatif. Berarti kan yang di sini tinggal kita bikin lagi, misalnya catch lagi, apa gitu, cek tipe data, cek string input gitu. Berarti ya udah dia benar inputnya string atau enggak gitu kan, misalnya S gitu ya. Ya udah bikin di sini gitu. Kurang lebih gitulah. Kurang lebih gitu. Maksudnya nah, ini mau gimana gitu ya. Input apa gitu. Kira-kira sih cuman gitu catch-nya. Nah, kalau ini kan yang standar nih, berarti kan udah ada sebenarnya prinsipnya tuh try and catch itu kan apapun yang kita duga bakalan error, nah masukin try tuh. Terus catch-nya itu ya ada apa aja gitu. Misalnya kita nggak mau misalnya lebih dari sekian panjangnya atau nggak mau lebih besar dari atau lebih kecil. Tapi kalau dia termasuk ke yang 4 tadi, nah udah nggak usah pakai yang umum aja berarti gitu. Aman nggak atau kita mau tulis kok ininya, runningnya, ininya apa? Boleh Kak sambil Boleh. diram juga. Iya, Kak, boleh dikasih. Oke, boleh ntar aku cariin contoh bentar. Ntar dulu ya. Catching, catch satu dulu ya. Negative numbers exception Java gitu ya. Nah ini contoh nih. Nah kan, nah kayak gini kan. Nah kayak gini berarti. Aduh, tapi kita nggak disuruh pakai throw ya? Oke, ntar aku cariin yang nggak pakai throw. Berarti ya udah tinggal itu aja. Oh ini, tunggu, sabar. Berarti itu sama string ya? Oh, stop. Oke, nggak mau show details. Oke, visit. Tenang, pelan-pelan ya. Nah, contoh nih misalnya. Nah, ini nih bagus nih. Catch exception else. Hold on. Oh, gini. Biar cepet. Try exception aku yang dulu di mana ya? Tunggu sebentar, biar nggak lama. Sabar dulu ya. Judge Java for negative numbers and strings gitu ya. Tapi sebenarnya tinggal kan ini try ya. Nah, kita bisa pakai try catch, tapi jangan gini jangan pakai throw dulu ya. Without throw. Nah, ini lebih gampang nggak sih ini ngertinya? Nah, ini tuh ya contoh. Kita bisa coba ya. Nanti kita cobain ke situ. Aku jelasin dulu yang ini berarti. Nah, kalau yang ini kan dia kan nginput nih antara number kan. Selalu kan kita try ya. Kita kan bisa misalnya pas kita scan, di sini kita udah bisa bilang sih sebenarnya di try nih kalau dia lebih kecil dari 0 langsung aja gitu kan ya. You entered, kalau enggak you entered ini gitu ya. Nah, atau kita bisa juga kasih catch lagi di sini valid error invalid input gitu di sini. Nah, ini kalau kita string. Oke, kita ini ya, kita dari sini ya. Kita coba dari sini ya. Ntar aku rapiin dulu. Ini berarti yang tadi timpa aja. Nah, ini ya. Berarti kan ini contoh. Contoh ya, aku running dulu ya. Ini berarti kita save. Jadi, nah kalau Java kan harus ini ya, exception handling nama kelasnya. Berarti namanya harus except persis sama nama kelasnya gitu kan. Handling.java kan. Oke. Berarti di sini Java
exception. Oke, Java exception. Nah, bisa kita masukin 1 gitu ya. Benar kan? Berarti kalau kita masukin 5, dia, nah kan ini kenapa nggak jalan? Ayo, ini harusnya dia catch nih. Hah? Kok bisa nggak ketangkep sih? Tunggu sabar. Loh, kok dia nggak ke catch ya? Taruh. Enter. Dia udah integer kan? Integer masuk negatif number cannot. Loh. Oh, sorry. Sorry, barusan salah. Sorry, maaf. Dia 2 kali ya. Enter number kan misalnya ini -5. Mestinya dia marah tuh kan? Number cannot be negatif. Kalau kita bisa masukin string, terus kita masukinnya bisa bilangan gitu ya. Harusnya emang nggak bisa gitu. Taruh dia marahnya apa? Oke, dia mintanya string ya. Bisa kita masukin gini. Oh, dianggapnya string, nggak akan error ya. Oke, udah kita benerin kalau gitu. Oke, sip. Sekarang misalnya gini. Tadi kan udah ya, berarti kita masukin yang tadi ya. Ini udah jalan nih. Berarti yang tadi, yang soal udah kayak gini kalau negatif gitu ya. Nah, sekarang berarti kita sekalian ngecek dia itu string atau bukan kan? Ya kan? Nah, berarti kita bisa sebenarnya catch-nya di sini nih. Bisa digabung sebenarnya. Kita ini misalnya ya. Ini kan ini tuh nggak standar ya. Boleh kita ganti pakai nama yang tadi gitu ya. Berarti kan sebenarnya kita di sini bisa nambahin lagi nih. Nggak usah pakai try lagi. Ini nggak usah ada gitu ya. Ini kan kalau pakai yang umum, kita pakai exception ini kan bisa kan. Pakai catch ini ya. Nah, Berarti kita kalau buat string langsung pakai exception aja, Kak. benar. Nggak perlu try Iya. lagi. Gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, tapi pastiin dulu. Dia benar nggak ngeceknya? Tunggu. Aku kan rada nggak percaya sama ini ya. Tunggu sebentar ya. How to catch string error. Aduh catch-nya bener nggak sih? Nah, ini kan dia maunya. Nah, ini string pakai itu boleh nggak ya? Pakai yang punyanya dia boleh nggak ya? Hold on. Tunggu sabar ya. Nah, ini nih. Tunggu. Kok nggak ada yang simple banget sih? Takutnya gue boleh. Masalahnya gini, di Java tuh ngecek string tuh rada ribet. Jadi aku lagi coba cari cara yang paling gampang. Nah, kayak gini ya, bisa pakai regex gitu. Nah, si soal tuh maunya gimana ya? Taruh. Gue cariin contoh yang kira-kira paling simple ya, sabar ya. Try catch. Yang tadi sih sebenarnya bisa, tapi out bounds. Biasanya ngeceknya tuh, oke. Catch. Berarti dia kalau tipe datanya, ini berarti pakainya, tapi boleh nggak ya? Iya nih pakai ini aja, input ini. Tapi nggak boleh ya? Soalnya kalau nggak boleh pakai ini, kita ribet banget. Karena harus ngecek. Ya udah pakai ini aja berarti. Berarti kan yang ini ya. Yang pertama kan enter integer. Nah, catch-nya yang satu itu. Yang satu lagi ini. Sama kan sama yang tadi? Emang nggak? Tapi ini umum. Kayak mana? Ini gue. Iya, ini. Udah bener yang ini. Udah sebenarnya yang tadi udah oke. Udah. Jadi udah jadi kayak gini aja. Try catch-nya. Itu. Taruh ini kurungnya bener nggak sih? Kita tes ya. Oh, ini udah bener gini. Oke, ini catch-nya yang baru ini. Sama ini. Coba kita run ya. Kita ini nanti disesuaikan sama soal ya. Berarti kan soalnya mana tadi? Mana soalnya? Nah, ini. Soal itu kan ini ya. Jadi tinggal kita masukin kan. Kalau yang aku nggak bisa cek kan kadang-kadang kita udah dikasih filenya ya. Tinggal ngerubah ya. Nah, ini kan berarti udah ada perhitungan. Kalau ngitunginnya udah bisa. Si struktur ini udah tahu bikin OOP-nya. Atau belum?
Nah, Boleh kalau sekalian, Kak. aku bikinin sekalian kalau mau. Oke, ntar ya. Berarti kan, oke, gini deh. Berarti kita build dari awal ya. Kalau ini harus pakai kelas ya. Gini aja bikin metode sederhana aja ya, simple. Kelas tuh. Kalau boleh area of rectangle gitu ya. Contoh aja ya, biar gampang. Nih ya contoh. Kalau bagus aku ambil, kalau enggak ya udah. Nah ini ya. Ini dulu ya. Paling gampang ya. Ini nggak apa-apa ya kalau rada barbar, soalnya ya udahlah live coding aja. Ini agak barbar dikit berarti oke, aku bikin baru di sini. Kita save dulu. Nah, apa namanya? Misalnya rectangle aja ya. Rectangle Java gitu ya. Nah, sekarang gini. Aku coba ini pindahin ke sini. Terus kita lihat soal. Gini kan. Ini kan nanti tuh di soal yang bawah-bawah ada yang lebih susah OOP-nya. Jadi ini dia kan nyuruh luas dan kering bujur sangkar. Prinsipnya tuh kalau di Java tuh yang bikin ribet itu emang OOP-nya gitu. Karena si Java-nya sendiri juga OOP. Makanya kita kan ada exception, ada anaknya exception kan. Terus kita bisa bikin kelas lagi baru exception gitu ya. Nah itu gara-gara dia tuh emang paradigmanya tuh OOP gitu. Nah ini ya contoh yang sederhana. Misalnya kita punya kelas. Nah di Java itu kan kita sederhana tuh paling sederhana tuh cuman ini kan main string aja kan. Tapi harus ada kelas. Jadi si filenya tuh harus berbentuk kelas dan namanya tuh harus nama kelasnya, ya kan? Nah, oke, ini belum ada inheritance, belum ada apa-apa. Ini contohnya si file ini namanya rectangle. Nah, kita kan disuruh ngitung apa namanya? Ini nggak bisa digedein lagi. Suruh ngitung luas sama eh, eh, luas sama lebar gitu misalnya, area lah gitu ya. Nanti ditambahin. Nah, prinsip ya pokoknya di OOP itu adalah kita tuh akan selalu punya ini gitu. Ini tuh namanya atribut gitu. Nah, nanti tuh di soal-soal berikutnya nanti tuh disuruh bikin access modifier gitu. Disuruh desain. Nah, attributes ini tuh biasanya variabel-variabel yang dipakai sama si kelas itu. Nah, ini namanya methods. Methods itu adalah function yang ada di suatu kelas gitu. Jadi kalau kita punya kelas misalnya binatang gitu ya. Nanti si binatangnya misalnya punya jenis sama warna misalnya gitu ya. Itu atributnya dia. Terus nanti methodnya misalnya dia bisa bunyi gitu misalnya kalau kucing miau, kalau anjing guguk gitu. Nah, sekarang tuh kita punya kelas namanya rectangle. Dia punya dia punya atributnya? Panjang sama lebar. Terus dia ngapain misalnya? Ngitung area sama ngitung apa sih perimeter gitu ya. Metodenya gitu. Nah, itu ya aku sampai ngejelasin prinsipnya ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung nanya. Nah, atribut itu the best practice ya kalau di OOP itu harus private gitu. Karena ngapain bikin OOP kalau kita nggak ngerti encapsulation gitu. Jadi biasanya ini tuh kita private. Kalau misalnya dia nggak di private gitu ya, cuman double length tuh dia nanti ada defaultnya gitu. Jadi dia hanya bisa diakses sama kelas yang satu package sama dia gitu ya. Oke, itu dulu. Nah, secara umum atribut harus private ya. Method tuh harus public. Itu kayak gini, kayak misalnya kita ke apotek. Itu kan kita nggak boleh ya masuk ke dalam langsung racik obat kan nggak boleh. Itu harus private nih obat. Obat tuh harus private. Nah, harus ada method yang public yaitu si apotekernya gitu. Jadi si apotekernya, oh ya Kak mau obat apa? Saya ngeracik atau misalnya ke perpustakaan gitu kan. Ada perpustakaan yang kita nggak boleh masuk kan. Misalnya, ya saya mau minjem buku ini ya. Oh ya udah saya ngambilin. Gitu. Nah itu si librariannya tuh adalah si method ini. Oke kan? Oke ya clear ya. Oke, sampai sini. Nah, ini prinsip OOP sekalian aku ajarin sambil gitu ya, sambil jalan ya. Nah, terus kenapa ada si ini sih gitu? Aku nggak tahu ya kalau di soal itu kan biasanya udah ada contoh. Tapi pakemnya tuh kalau di OOP tuh ada yang namanya constructor gitu. Constructor tuh biasanya ada destructure-nya tapi nggak selalu dipakai. Nah, constructor itu adalah suatu function yang initiate atau membuat definisi dari si kelas itu gitu. Kayak ini kan kayak gini kan dia oke gue mau ada dia tuh punya length sama semuanya width ya gitu. Terus nanti kalau kita masukin nilai ke sini,
Nah, itu tuh jadi atributnya dia gitu. Kebayang nggak? Jadi nanti pas kita bikin objeknya di sini, si 5 ini masuk ke sini, si 10 ini masuk ke sini gitu. Jadi constructor ini harus buat apa? Pada saat kita menciptakan objek, harus diinisialisasi kan, kayak misalnya, gue pengen bikin buah-buahan, apa buah-buahan apa? Misalnya, pengen bikin apel warnanya merah, atau pengen bikin jeruk warnanya orange gitu misalnya. Itu kan harus diinisialisasi. Nah, ini namanya ini tuh biasanya selalu ada karena dia harus dikonstruk. Udah ya, ini strukturnya gini. Udah ya, aman ya. Oke. Nah, sekarang aku clear lagi ya. Ini berarti kita suruh begini kan. Oke, sekarang kalau misalnya di run dulu. Ini kalau kita run dulu ya. Kita run, aku ngerunnya manual saya males install ini apa ininya, dependensinya. Itu apanya? Library-nya. Rectangle Java. Oke, Java. Nah, gitu ya. Di areanya 50 gitu kan ya. Kenapa? Karena udah di-initiate. Nah, kalau mau pakai input gimana? Oke, sekarang kita nambahin dulu ya input ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Input out. Lu pakai scan berarti kan? Accept input in Java. Oke. Ini ya, pakai scanner. Nah, jadi sebenarnya si Java ini emang ya kayak ini kan berarti. Nah, ini ya. Kalau kita mau scan, itu harus import lagi kan. Java tuh ribetnya gini. Jadi si Java itu kan sebenarnya dia tuh OP juga. Jadi dia tuh punya sekumpulan kelas dan punya kelas-kelas yang beranak-anak gitu. Jadi aku tuh kebayang gitu ya kalau kita belajar Java tuh emang kalau baru mulai tuh beginilah nasibnya gitu. Maksudnya kalau udah belajar bahasa lain sih pasti aduh Java tuh ya gitu. Berarti kan di sini apa yang kita rubah? Kalau ini kan kita input kita ini kan dari sini kan. Nah, kalau ini berarti kita coba scanner dulu ya. Nih ya, scanner ya. Misalnya kita scanner misalnya apa? Length gitu ya. Length L aja lah ya. L tar dulu. Oke. Gini ya. Gitu ya. Nanti disesuaikan aja ya sama itu. Misalnya ini ya. Ini masih length gitu ya. Boleh dah. Gitu ya. Oke, ini masih kita oke. Ini Mas, kok dia gitu ya? Ada tanda gitu ya? Salah nggak ya? Oke. Kenapa dia nggak nge-string? Nggak nge-scan my obj di mana? Next line. Oh, enggak dong. Sabar. My string args. Loh, coba non example. Kok licik? Sabar. Oh, I'm sorry. Ya. Ya, sorry. Oke. Got it. Berarti kita perlu ini dong. Sorry, itu kan baru baca. Nah, ini ya. Dia baru bikin objeknya dulu. Nah, ini berarti enter length ya, gini ya. Nah, ini berarti length-nya gini. Oke, berarti kita run. Kita run dulu. Oke. Berapa misalnya length-nya? 5 gitu ya. Nah, length-nya 5 udah gitu ya. Itu kan berarti kita udah. Nah, ini berarti kita musnahkan dulu ya. Oke, ini kita matiin dulu ya. Kita sekarang ngambilin length dulu sama ini ya. Ini harus kayak gini sih. Nah, gini. Berarti sekarang nambahin apa? Berarti sekarang apa? Width gitu ya. Oke. Berarti enter width kan. Nanti kalau misalnya mau satu baris kita kerjain lagi ya. Tapi ini sederhana dulu. Kan kalau di sini kan dia maunya berjejer kan di soal. Mana soal? Nih. Nah, tadi. Oh, enggak deh, gini aja kok. Tinggal sisi ya? Bujur sangkar ya? Bukan rectangle ya? Oh, I'm sorry. Berarti apa? Rectangle tuh
Bujur sangkar berarti sisi aja, Kak. Bro, iya dong, nggak usah dong ya. Ya udah, Mm-mm. kenapa sih aku cari susah-susah? Berarti sisi apa? Side Sisi ya, doang. Mm-mm. side. Gitu aja dong. Udah deh. Kenapa ribet? Udah beres. Mm-mm. Oke, oke. Gak usah with sama length lah. Berarti nggak usah berarti. Ini nggak usah berarti. Ngapain? Berarti kan cuma side aja. Berarti ini ganti aja square gitu ya. Ini save as aja. Barbar, kacau. Taruh ya, square. Dah. Ya, berarti nggak usah ada yang gini dong. Nah, ini lebih gampang nih. Nah, gini berarti ya udah. Berarti double. Ini berarti satu aja. Berarti side. Berarti this side itu adalah side. Oke, nice. Ini berarti calculate area berarti berapa? Side dikali side gitu kan? Berarti ini udah enter side is oke. Nah, kalau misalnya kita mau ngitung, itu kan ini square calculate area kan? Tapi problemnya kita belum bikin ini kan? Belum bikin kelasnya kan? Setiap kelas tuh harus dibikin objeknya. Berarti sekarang kita bikin square gitu misalnya my square gitu ya. Sama dengan new. Nah, ini bikin objek nih. New square mau dikasih nama apa? Kan tadi kita kasih namanya side kan? Tadi kan baru masukin apa? Side gitu ya. Baru masuk ke sini, udah ini masukin jadi ke sini. Nah, terus dia calculate area. Nah, double area itu square calculate area return. Ini kenapa ngamuk ya? Oh, ini kenapa salah? Karena ini namanya harusnya nama objeknya my square. Itu. Dah. Berarti ini save. Ini kita run. Square. Oke. Double side. Ada yang salah apa? Private double side. Apa yang salah? Dia bilang ngamuk apa? Return type required. Hah? Kan double. Hold on. Ini side sama dengan side. Double side. Atau ini S aja gitu. Biar nggak bingung ya. Ini S. S. Oh, hold on. Oh, oke. S. Sabar ya, ntar. Berarti kan ini kan kita bikin scanner objeknya S ya misalnya. Berarti ini S input lah katakan ya. Sorry, kelewat. Berarti kan side is S input gitu. Ya udah, ini berarti kita masukin S-nya. Nah, kenapa? Semoga nggak ngamuk lagi. Kita save dulu. Kita compile. Oh, astaga, apa yang salah? Inilah. Kenapa gila? Maaf ya. Nah, square dong. Kenapa jadi ada rectangle? Nah, have been some message. Oh, nggak bisa pakai double. Alright, tunggu. Hmm, oke. Nah, sekarang kan problem. Problemnya apa? Kita inputnya string kan? Maunya kan integer kan? Nah, oke. Berarti kalau gitu kita adalah how to scan integer input Java. Pakai next in berarti. Oh ya Allah, aku kok ini ya biar gampang ya. Ini kita ambil, ini kita ganti. Nah, sistem in ya udah gitu.
gitu kan? Oke. Ini scanner close, berarti kan kita dapat number ya. Berarti ya udah ini. Dah. Marah lagi nggak dia? Dah. Java, berarti Java square 5. Berarti areanya 5 kan? Bener ya? Oh, sekarang gimana kalau mau nambahin keliling? Double kan? Nah, ini kalau function ya ada kayak gini ya, public double. Artinya kita tuh bakal ngembaliin nilai keluarannya double gitu. Kenapa? Karena kan kita ngitungnya pecahan kan? Kita masukinnya sebenarnya integer ya, tapi karena kita bilangnya returnnya double, nah berarti kita bilangnya double. Calculate misalnya sekarang area ya, itu area. Sekarang calculate perimeter gitu. Keliling. Gitu. Berarti gimana? Return 4 kali side gitu. Udah. Titik koma. Beres. Berarti di sini sekarang kan dia bilang double area kan print ya. Ya udah ini sekarang kita double apa? Perimeter. My square ini berarti apa? Ganti function kan? Nah, gitu. Nah, ini tinggal disesuaikan aja sama si soalnya. Udah. Sampai sini oke kan? Double perimeter, kenapa dia marah ya? Emang salah ya? Itu areanya diganti perimeter, Kak. Aku gila yang mana lagi nih? Itu yang di sistem outprint yang Oh di iya benar, ya. giting. Iya benar, perimeter. Ih, kamu pinter ya lah. Terus ya, udah ya. Beres ya? Ah, 10. Udah ya gitu. Nah, terus di soal dia bilang harus dua digit katanya. Maunya gini kan? Misalnya coba 2,5 ya. Misalnya, oh enggak. Kalau mau 2 digit ya, berarti kalau nggak salah tuh ngeprintnya pakai taruh di Java tuh pakai gini persen kayak di C 2 kalau nggak salah gitu ya, tapi lupa kayaknya gini deh. Gitu ya, coba ya sekarang kita save, kita jalanin 2,5 ngamuk loh. Oh kayaknya salah ya gue ya, ini nggak boleh kayak gini. Oke maaf. Terus how to set 2 digits float in Java. Kayak gitu deh. Itu kan bener gini kan? Kenapa nggak mau ya? Persen titik 2F. Aku salah di mana? Oh, ya iyalah. Maaf ya. Oke. Nice. 2 titik. Nanti kamu. Input mismatch. Ayo loh, apa? Center side 25. Taruh, tes dulu. Kalau aku masukin bulat, dia kenapa? Sorry. Java dulu. Java 2. Kalau 2 aman. Oh, oke. Gak mau gini dia. Allahu Akbar. Terus harus naruh di mana? Taruh, sebar. Itu println-nya jadiin print Loh, format, Kak. oh harus ini ya? Harus kayak gini Iya, ya? Harus gitu. println-nya Iya pakai sisa string format. println. Nggak, Ya, bentar. Nggak usah kayak gitu, gini aja padahal. Aku maunya gini aja loh. iya, Kenapa Kak. nggak boleh gini? Kenapa nggak boleh di sistem out aja? Bisa Bisa, Kak. tahu. Bisa, Kak, Taruh. tapi itu println. Di situ Kakak println, jadi tinggal di print F aja. Oh iya. Maaf ya. Oh ya, pintar ya. Nah, gitu. Iya, ya, betul-betul. Berarti kan aman berarti ya. Persen, titik, 2F udah beres ya harusnya. Jangan marah lagi ya, coba. Allah Akbar. Oke. Yes. 2,5.
Ngamuk masih. Java nih. Aneh ya. Apa nggak boleh double sih? Ah, printf tetap salah loh. Hold on. Printf float value. Float value. Kenapa coba? Ya gitulah ya. String format. Kita mau pakai string format aja, mau pakai apa? Lama ribet. String format. Pengen cari yang gampang, tapi nggak mau ribet. Maksudnya, can we just masa harus gini sih, kan kita masukinnya manual, bro. Ya udah gini maunya. Ah, pusing nih, taruh ya, sabar. Berarti kan kalau gitu gini. Misalnya itu udah ada double value kan. Berarti kalau gitu, astaga, di format dulu, formatted number. Deh, format double value itu siapa? Number. Cobain dulu ya. Nggak tahu deh kalau harus gini mah. Ini berarti nggak usah dulu. Ini kalau kita printf, oke nggak sih? Ngamuk nggak dia? Kayaknya aman sih, Kak. Ngamuk tahu? DF ngamuk, Java ini ada apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sabar ya. Sabar, Itu, Kak, saudara. pas dia string format, kan printf, itu pas setelah titik 2 tinggal langsung ini aja, Kak, yang persen 2 titik F. Tunggu sayang. Sebelah mana? Ini. Yang bawahnya itu loh, Kak, the area of the rectangle is, Oh, ini ya. iya, Tetap aja. Tadi marah-marah dia. tadi karena nggak di printf, Kak, karena Friendly. Oh, tadi udah aku print F. Tahu deh dia masih marah-marah, Java teh. Ini kan? Oh, Bener nggak? iya, Kak. Heeh. Coba ya, kita cek ya. Sekarang dia marah-marah DF-nya, Maunya apa coba? Yes. Kalau nggak di format dia ngamuk nih ya. Kalau aku matiin ya misalnya nih. Ini aku bunuh dulu. Aku bunuh. Masih ngamuk loh tuh. Eh, Oh, aku tahu. Nggak aku save tadi. Nah, misalnya 2,5 ya. Ini marah nih pasti. Tuh kan? Si next in scan. Oh, kenapa coba salahnya? Nggak boleh next in dong. Kan kita nggak integer float maunya kan? oh iya, next double. Berarti apa sih? Float. Pakai next double, Kak. Kayaknya double harusnya. Alamak. Aku gak iya next float. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Taruh mana? Next. Tapi kan bagus. Kita belajar dari kesalahan, bro. Nah, udah berarti yang salah teh bukannya. Oh, enggak, Kak. Kalau integer dia next in. Kalau itunya next float berarti float. Ini. Lupa. Gini. Iya. Kebiasaan pakai Python, Aku tuh 10 tahun lebih pakai Java ya. Terus begitu pakai Python, Javanya tuh jadi suka koclak gitu. Karena kebiasaan gampang pakai Python tuh kayak merem tahu, kayak ngomong. Kan? Oh, tuh kan dia marahin 2 comma titik F, fire Kak. tahu. 2 titik F deh, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Titik 2. Oh, titik 2 F ya. Two digits upload in Java. Gimana? Titik. Oh, Iya kan? titik 2 F. Iya. Mau marah nggak? Ginilah sekarang. Kita daripada ya. Coba ya, dia bisa nggak? Kita tanya dia. Dia bisa menjawab nggak? Orang apa yang salah? What's wrong?
I with this code ya. Tapi dia belum tentu bisa sih. Tapi harusnya bisa. Oh, nggak boleh printf tahu. Hah? Terus gimana? Tunggu, sabar. Hah? Ini bedanya apa? Oh, harus ada persen N-nya. Oh, aku nggak boleh pakai plus. Allah Akbar, kesalahan aku tuh ini berarti kebiasaan pakai Python. Maafkan saudara-saudara setanah air. Lupa. 2,5. Mau gila. Bisa. Astaga, gara-gara plus doang. Allah. Maaf. Ya kan udah ya aman ya? Ini jelek ya. Kan nggak mau gitu. Kasih ini berarti. Ini aman ya. 2,5 misalnya. Oke, udah gitu ya. 6,5, 6,25 sama thank you ChatGPT. Oke. Dah. Sekarang kita urusan sama marah-marah sama tapi kalau 10 dia nggak mau pakai koma ya. Terus gimana dong? Ayo, kenapa dia gini? Kan masalahnya gini. Oh, atau kelilingnya mau kita bikin float, mau kita convert jadi float. Oh, atau ini gini. Ini nggak tahu sih. Ini keliling ya aja lah. Misalnya luas bujur sana cukup udah 2 desimal saja. Wah, oke lah, nggak terlalu ini ya. Oke, udah. Sampai sini aman ya, kurang lebih. Ini kita nggak perlu kan? Sampai sini oke. Nanti aku kirim code-nya kalau kalau dibutuhkan. Tenang. Ini udah ya berarti ya. Perinputan aman. Ini udah aman. Sekarang masalahnya exception handling kan. Nah, berarti kan kita tadi kita harus tambahin ini kan. Scanner udah ya. Nah, kenapa kita perlu input mismatch itu? Karena kita nggak mau misalnya dia masukin string padahal harusnya itu gitu ya. Nah, ini si kelasnya udah ada kan. Si square ini itu udah bisa ya. Nah, sekarang kan kita tambahin kesulitannya nih. Sekarang kita mengawinkan dua problem ini. Si siapa namanya? Dua coding ini. Nah, berarti di dalam sini kita harus punya try kan. Ini kan strukturnya kayak gini ya. Ada try, ini aku giniin deh ya, aku jembrengin ya. Di sini ya. Nah, berarti kan aku taruh di mana? Aku taruh di sini ya. Nah, gini. Oke. Nah, si scanner sorry, scanner innya udah ada di atas ya. Scanner system in kita udah punya ini kan. Nah, ini sih supposed to be on top ya. Nah, berarti yang kita try, berarti gimana? Berarti kan yang kita try di sini kan, try, gitu kan? Karena ini mau kita tangkap kan, kita try nih gitu, masukin nih si 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 ini kan, si si double number ini kan, oke Kak, itu dulu ya, ya. Kita masukkan scanner ini next in, kita next float, oke. Ini scannernya nggak usah di close dulu, ini aku matiin dulu biar nggak pada pusing. Gini ya, sampai sini oke nggak? Setuju nggak? Sama kan? Nanti kita try yang ini enter number, ini integer, kita next float udah oke. Sekarang kita tambahin ini kan, if di sini kan. Pas kita udah nyoba, ya udah tes dong. Gitu kan? If number lebih kecil dari 0, print. Else itu gitu. Ini nggak usah berarti nggak usah ada gitu. Ini kita delete aja udah. Oke? Dah. Sekarang udah nih. Terus catch-nya apa? Udah nih, tampilin aja semua. Pokoknya udah selesai semua dicek, baru kita matiin scannernya gitu, karena udah selesai. Berarti kan ini kita tutup kan, terus kita sekarang punya, sorry, bentar. Ini ya, sampai sini oke nggak? Nah, ini berarti salah nih. Ini gini, ini gini. Try catch, lihatin deh strukturnya.
Nah, gini ya. Strukturnya tuh, nah, ntar aku giniin dulu. Terus aku shift tab. Ini juga shift tab. Oke. Ini juga shift tab. Oke ya, aman. Ini berarti nggak usah, udah kan, selesai kan? Ini berarti hilang. Langsung sini oke nggak? Aman nggak? Aman nggak? Scanner karena kita mau baca input, ya kan? Try. Kalau kita masukin tiba-tiba minus, ngamuk. Kalau nggak ya bilang you entered number or anything else gitu ya. Terus kalau misalnya ya kan dia try ya. Nah, kalau ketangkep ternyata tipe datanya beda, bilang dia invalid input gitu. Udah ya, sampai sini ya, oke nggak? Oke nggak? Nah, udah tuh. Berarti kan, mana tadi aksen? Nah, ini kan udah beres ya. Udah, terus berarti kita masukin ini di sini ya. Ini harusnya di sini nggak sih? Lalu bisa juga sih nggak? Kita tes dulu aja ya. Ini biarin dulu. Oke, compile. Dua setengah. Ngaco 2,5. Oke, sekarang kita tes -5. Kenapa nggak marah? Dihitung loh sama dia loh. Ini berarti saya di dalam. Sabar. Kita rubah di sini berarti. Oke, ini has to be on tab. Ini berarti ini kurungnya siapa sih? Kok kelebihan kurung sih? Ini try segini kan? Ini kan else if. Hah, if-nya sampai mana? If-nya sampai sih. Oh ya udah. Oke. Oh, ada yang kurang. Perlu apa yang salah nih? Oh ya ini. Finally-nya belum ditutup. Maaf ke bawah ya tadi sama aku. Oke, sorry. Siap. Catch. 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 Oh, oke. Itulah gunanya tabulation ya. Lupa ditutup mainnya. Oke. -5. Ngamuk tuh. Nah, berarti kan harusnya ini di sini. Ya nggak sih? Kalau terjadi kebingungan atau aku agak bener kasih tahu ya. Ya, kalau 2,5 aman kan? Ya, kalau negatif ngamuk tuh. Udah nggak bisa. Nah, sampai sini oke nggak? Nah, kan kenapa aku tuh ngodingnya gini ya? Maksudnya biar kelihatan gitu. Oh, bikinnya tuh sebenarnya kita tuh tinggal nambah-nambahin aja. Cuman kalau udah paham strukturnya, ya udah. Nah, sekarang kan jadi strukturnya gini. Si kelas ini kan dia punya si apa namanya? Si atribut-atribut sama si metodenya kan. Nah, di sini kan proses main itu kan adalah pada saat dia membuat si objeknya, udah gitu memfilter si inputnya kan, ya nggak? Nah, disinilah pada saat input itu harus kita masukin try. Kenapa? Karena kita bilang, lu pada saat gue melakukan proses, ditutup dulu, nanti nggak bisa keluar. Oh ya, ya misalnya, em, ini misalnya, oke ya, saya kita cek dulu. Kalau numbernya ini oke, udah gitu. Nah, kenapa sih ini, si pembuatan objek ini,
ditaruh di dalam else, karena ya udah dong kalau misalnya dia masuknya negatif, kita nggak usah susah-susah bikin si objek ini gitu. Ya nggak? Kayak misalnya gini, orang mau daftar akabri, terus kamu apa misalnya IPK harus segini misalnya gitu, atau apa nilai SMA harus gini, tinggi harus gini ya. Kalau dia udah nggak memenuhi syarat ya udah nggak usah gitu kan. Jadi ya udah di sini beres, aman nggak? Nah, berarti sekarang tinggal apa? Ngecek ini bener nggak ya? Kalau kita masukin, oh, nah, terus kan di soal dia bilang kan, ya ini bla-blanya bisa ditambahin dulu. Nih, marahinnya tuh udah kan, kalau jalan, ini ya kita contoh satu, test case 1, test case 2 udah aman kan. Nah, sekarang kita tes kalau kita masukin string, apakah dia ngamuknya bener. For, tuh kan, udah keluar di sini ngamuk. Nah, ini tinggal marahin aja, misalnya, ya udah, misalnya harap menuliskan bilangan gitu. Maaf, ini ada campur-campur ya, nggak apa-apa ya. Maaf, harap menuliskan bilangan. Harap menuliskan bilangan, menuliskan bilangan. Udah aman. Any question nggak? Kayak gitu. Jadi ini kalau di kita harusnya udah 9, oke. Harus 90 sudah memenuhi syarat nih. 3. Nggak boleh, maaf. Allah Akbar. Itu aman nggak Kak semua? Ada pertanyaan nggak? Nah, ini kan sebenarnya unit test coverage yang baik, udah dong. Kita udah nyoba 3 ya. Misalnya ada test case lain, misalnya nggak tahu lah. Misalnya dia masukin bilangan yang nggak ada di cakupan double misalnya, atau misalnya dia masukin simbol gitu atau apa gitu. Ya, itu mungkin lah ya. Tapi ini udah 90% gitu. Oh, apa ya udah ada modifier, modifier itu yang aku bilang tadi. Modifier itu adalah ini nih, si private ini, private public, public ini. Nah, di Java tuh sebenarnya ada 3, public, private, sama protected. Secara umum, private itu adalah nggak bisa diakses sama siapapun kecuali kelas itu. Dan ya di kelas itulah ya, si square ini. Kalau protected, dia bisa diakses sama anaknya. Kalau public, bisa diakses sama kelas mana aja. Itu secara prinsip. Nah, ini kan udah. Terus, accept book. Nah, kan pembuatan exception khusus dan penanganan exception yang baik, udah dong. Kita nggak cuma exception doang. Soalnya kita tuh bisa pakai exception doang yang ini. Jadi misalnya, ini sebenarnya kalau kita pakai exception yang E ini, itu tuh any error yang nggak, pokoknya setiap ada error dia ngomelnya ini gitu, nggak cuman string aja. Misalnya apalah inputnya salah, ada simbol atau apa, dia ngomelnya itu gitu. Jadi E itu error secara umum. Kita udah bikin yang secara umum. Udah implementasi termasuk menuliskan 2 digit di belakang koma gitu. Oke nggak? Oke nggak? Bentar ya, aku kirim ya. Berarti kan mau dites nggak? Taruh yang mana ya? File downloads. Apa nih? Square Java ya. Oke, sip. Aman nggak? Ada pertanyaan nggak? Aku kecepatan nggak menjelasinnya? Ada aneh nggak? Kalau nggak lanjut nih. Oke. Ke-mute nggak nih? Nggak. Aman, Kak. Aman. Sip. Lanjut. Nah, ini aku nggak tahu karena nggak ada Iya, sini, nggak ada ini si ada file. template-nya, Kak. Sebentar. Mau kasih ke aku nggak? Biar aku itu. Biar aku Iya, bawa. iya. Sebentar, Kak. Ini bentar aku hapus dulu karena dia menyesatkan ini gitu. Ah, oke. Sudah di WhatsApp ya, Kak? Aku ambil WhatsApp. Oke. Di mana kah dia? Kita tunggu. Nah,
Hah? Yang mana? Kayaknya Yang sih keseluruhan ya, Kak. oh semua ya? Iya. Oke. Nah, maksudnya Alright. unitas tuh tadi yang kayak gitu, Kak. Apa dia pakai ini JUnit. Ini ya. Iya, jadi kayak buat buat file baru isinya tuh unit test. Ngerti. Oh iya. Oh ini tuh yang di komputer lab itu ya. Tapi aku harus lihat dulu strukturnya. Bentar, 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 bentar. Kan kita berarti punya kelas utamanya di mana ya? Ini. Ah, tunggu sebentar. Bagaimana caranya aku menjelaskan ini? Tapi, hmm, astaga. Oh ya, ini udah OP nih. Ntar ya, aku strukturin dulu ya. Berarti kan gini ya. Hmm. Berarti di sini tuh sebenarnya ada, oh, oke. Berarti ini objeknya ada kayak gini. Sekarang berarti dia punya kue. Berarti satu objek kue, satu objek lagi pedagang. Nah, kebayang nggak Kak? Jadi gini, kita punya punya satu objek nih si kue ya, karena kuenya ada macam-macam kayaknya. Kalau aku bikin ya, aku mencoba ini dulu. Berarti kan ada pedagang. Nah kan si kue sama pedagang tuh berarti harus ada objek-objek kan. Maksudnya si objek yang harus ada ini kan. Terus nanti si pedagang si kue kan berarti misalnya ada harga sama ada jenis kali ya. Pedagang terus nanti misalnya ada yang naik mobil, naik sepeda, jalan kaki. Nah, dia mau memantau kan berarti si pedagangnya mah dia mau lihat histori eh, status dagangan yang dibawa pedagang kelilingnya setiap satuan waktu. Tapi masih ada runtime error. Oke, ini tuh hebatnya soal ini ya. Emang emang Fasilkom tuh nggak mungkin bikin soal gampang sih. Nah ini runtime error ini nggak tahu di mana. Jadi runtime error tuh biasanya terjadi ya kalau misalnya gini. Kan kalau misalnya compile error kayak tadi kan, dia ngamuk misalnya, gue nggak mau lu nge-scan integer, lu nge-scan float, lu soalnya inputnya integer gitu kan. Kalau compile time kan jelas gitu pas kita compile dia ngomel. Nah yang hebat dari soal ini kita tuh disuruh cari runtime error. Berarti kan nanti harus kita run dulu kan. Tapi kan sebelum kita nge-run, kita kan mesti ngerti dulu strukturnya. Nah ini soalnya udah hebat lah. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa memperbaiki runtime error? Oke, sekarang aku pikir berarti kan berarti harus ada waktu tapi sejauh ini harusnya cuma dua objeknya. Tunggu, clear dulu. Oke, 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 oke. Bagus juga nih soalnya. Hah, berarti kita lihat di download keranjang ya. Berarti pakai simulasi dong. Oke, kalau gitu begini ngerannya. Nah, pakai terminal aja kalau gitu. Kita cobain aja di sini dah. Kok malah lalu ini kenapa tiba-tiba? Tunggu. Kita berarti tinggal cd downloads. Tadi namanya apa? Soal, sorry. Soal 02. Oke. Ya. Berarti anggap nebak aja ya.
Oke, ini harus sabar ya. Oke, kan dia marah-marah. Kan kita disuruh lihat kenapa marah. Nah, ini kan simulasi. Oke, si Amir tuh kan bawa ini, bawa ini, bawa ini. Si Budi bawa ini, bawa ini, bawa ini kan. Nah, ada exception kata dia. Kelas penyimpanan cannot be cast to kelas keranjang. Nah, berarti kan problemnya tuh ada tipe data, ada objek penyimpanan sama ada objek keranjang. Nah, mereka teh problem gitu. Oke, oke. Tapi jangan khawatir. Kita lihat dulu strukturnya. Sabar, sabar ya. Oke, ini kan liatin. Berarti emang main kelasnya kan ada di simulasi ya. Tadi perhatiin nggak Kak semua? Tadi tuh nggak ada kelas kan? Aku kelihatan nggak di sini? Kita tuh sebentar jam. Yang kelas ini kan baru ke compile jam 20 ya. Berarti gara-gara aku ngeran si Java simulasi ini kan. Nah, sekarang kita pelan-pelan. Kita lihat dulu per kelas ya. Aku mau lihat dulu si keranjang ya. Kenapa si keranjang tuh penyimpanan berantem? Ini keranjang ya. Oke. Sebenarnya kalau OOP aman nggak? Udah ini sekejam juga OOP-nya nih. Jadi si keranjang ini tuh anaknya dari penyimpanan. Jadi kalau aku boleh kasih contoh misalnya kayak tadi kan kita bikin segi 4 kotak gitu ya. Bisa kita kan bisa bilang saya kelasnya shapes, terus anaknya tuh misalnya triangle, rectangle, square, circle gitu ya. Nah, ini tuh si keranjang ini tuh anaknya penyimpanan gitu. Jadi makanya dia bilang keranjang ini adalah turunan dari penyimpanan. Nah, labelnya dia ngambil dari si punya penyimpanan. Jadi penyimpanan itu abstrak tuh sebenarnya. Jadi kayak misalnya binatang. Nah, binatang apa? Nanti turunannya misalnya anjing, kucing, gajah gitu. Nah, ini juga gitu si keranjang tuh anaknya. Kebayang nggak? Nah, sebenarnya isinya penyimpanan tuh nggak ada apa-apa juga. Ini ya si siapa si keranjang itu sebenarnya cuma ngeprint doang. Oke. Nah, sekarang kenapa mereka konflik? Kita lihat yang si penyimpanan gitu ya. Nih, ini penyimpanan. Nah, oke. Oh, kejamnya ini. Masa 2,5 jam soalnya kayak gini, Ini aku belum ngejelasin array lagi, Mak. Oke, ada. Nah, jadi si kelas ini kelas penyimpanan ya. Nah, oke lah, biarin. Gampang lah, tenang. Aku punya kelas penyimpanan. Dia implement clonable. Kalau misalnya extend sama implement bedanya apa? Kalau extend dia tuh turunan dari kelas. Kalau implement dia turunan dari interface. Jadi si clonable ini satu interface yang akan memberikan metode-metode yang harus diimplement semua masih penyimpanan ini. Nah, tapi nanti dulu, biar dulu. Nah, dia punya atribut kan kayak tadi. Dia punya label sama ini array. Nah, di Java tuh array-nya gini. Jadi kayak misalnya oke penyimpanannya misalnya Tupperware atau misalnya box transparan gitu atau keranjang gitu. Anything lah ya gitu ya. Nah, itu nanti diisi tuh misalnya jadi lapar. Misalnya lontong 3, bala-bala 2, gehu 1 misalnya gitu ya. Tapi dia disimpan di situ gitu. Jadi si penyimpanan ini dia punya atributnya label sama ada array gitu ya, array. Nah, metodenya ini apa yang ini? Yang tadi aku tunjukin. Ini adalah constructor. Jadi si constructor itu artinya apa? Pada saat kita mau bikin objek penyimpanan, kita harus kasih nama. Namanya apa? Misalnya apa? Kantong plastik kek, Tupperware, atau misalnya eh, eh, kardus gitu misalnya, atau pincuk atau apa gitu ya. Nah, terus dia harus punya label kan si penyimpanan dan dia harus punya isinya apa dan nanti dia diisi di suatu array gitu. Ya, dah itu udah pelan-pelan. Nah, aku ngebongkar di sini dulu karena errornya kan dari sini kan. Nah, berarti kan ini metode nih. Metode get label itu artinya dia akan mengembalikan
si penyimpanan tuh labelnya apa, misalnya ya namanya kan. Oke, udah ya. Nah, ini string to string adalah nambahin label sama isi dagangannya. Oke. Nah, ini to string tuh cuman gini ya, nambahin ini. Udah, nge-return aja. Nah, kalau ini ada fungsi buat nambahin kue. Jadi kalau misalnya kita udah punya penyimpanan, mau nambahin kue, kita pakai add kue gitu. Misalnya, oke, add kue apem, add kue gehu, add kue lemper gitu. Nah, masuknya ke dagangan kue ini. Masuknya ke list. Jadi kita punya list. Cuman jumlahnya gimana cara ngitung ya? Udah ya. Nah, terus ini buat apa? Ini tuh untuk ngambil gitu. Jadi kalau misalnya ada yang beli, ini tuh kita hapus. Kan kalau misalnya kita punya list ya, list itu kan array ya. Kan berarti kan kita kayak punya misalnya ini misalnya A gitu ya, B, C gitu ya, D. Bayang nggak? D, E. Misalnya ini kue A, B, C, D, E gitu. Jadi kan mereka punya indeks masing-masing kan. Indeksnya kan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 kan. Nah, berarti kan misalnya nanti ya, misalnya add kue. Berarti kan misalnya nambahin kue A, kue B, kue C, dan seterusnya kan dia bakal nambah tuh indeksnya jadi tambah banyak kan. Tapi kalau terjual, nah di indeks ini tuh di remove. Ini remove dari mana? Ini tuh udah ada di function dari object list. Jadi kalau di Java kalau kita definisiin suatu list, itu tuh kita punya ini nih, punya add sama remove. Nah, si add sama remove itu akan otomatis menghapus apapun yang ada di indeks itu. Jadi misalnya, Kak beli kue C-nya dong 1. Berarti ini dihapus nih. Indeks berapa C? Ini dihapus nih, indeks 2 gitu. Gitu loh. Jadi, Kak mau beli kue E dong. Oke, berarti yang di indeks 4 dihapus gitu. Oke kan? Jadi kan nanti di list itu kelihatan sisa kuenya tinggal berapa kalau udah laku. Tapi manual. Oke, udah ya, aman. Kalau aku kecepatan kasih tahu ya. Nah, ini kan. Nah, kan berarti kan ini kan public kue, pop kue, liatin. Ini tuh namanya apa kalau di OOP? Namanya polymorphism. Polymorphism. Polymorphism tuh apa coba? Namanya sama, tapi fungsinya beda. Karena kenapa bisa tahu fungsinya beda? Bisa dibedakan dari inputnya sama outputnya. Maksudnya kan ini inputnya beda. Kalau misalnya dia masukinnya angka, berarti dia mau nge-remove berdasarkan indeks. Tapi kalau misalnya nggak pakai, berarti dia akan ngurangin aja gitu. Jadi misalnya tadi kuenya 5, terus dirubah jadi tinggal 4 gitu. Jadi terserah kita maunya gimana gitu. Mau ngambil kuenya dihapus berdasarkan indeks atau dikurangin jumlahnya aja 1 gitu. Nah, terus dia selalu ngecek nih. Apakah habis gitu dagangannya. Jadi kita punya function lagi namanya boolean is empty. Kalau boolean berarti dia return-nya apa? True atau false kan? Jadi bukan string atau angka, tapi dia bilang is empty. Is empty itu apa? Is empty itu fungsi method yang udah ada di kelas list. Jadi kalau kita punya list dagangan kue, itu kalau kita bilang is empty, dia akan otomatis ngecek. Dia akan tahu gitu, oh ini udah kosong atau enggak. Jadi itu nggak usah dipikirin kan. Dah, kalau size, ini sama juga nih. Size itu sama fungsinya si list juga untuk ngecek length-nya dia berapa. Oke, udah aman ya. Nah, terus kalau ini buat ngecek, oh di indeks keberapa kuenya apa. Banyak banget. Oke, sekarang ada lagi method namanya, oh ini deh kayaknya deh. Ini kok aneh ya. Nih lihat deh, kan kita punya void ya, bagikan. Ininya kan tipe datanya penyimpanan. Tapi kok that sih? Emang, oh iya, oke ngerti. Ini fungsinya, jadi kita punya that itu penyimpanan. Sama n. For integer i sampai n, kue card, kenapa card sih? Ya udah card itu kue.
Kita ambil add kue card. Nah, kayaknya ada aneh. Ini agak aneh. Ini agak aneh. Tunggu. Moves all remaining kue to the different penyimpanan. Bagikan semua penyimpanan that. Masukin semua. Oke. Nanti yang itu agak aneh itu. Oke. Tunggu dulu ya pelan-pelan ya. Nah, ini penyimpanan-penyimpan, new penyimpanan, get label. For kue card, penyimpanan add kue card. Ah, ini kayaknya yang salah di sini nih. Ini aku expect yang ini yang aneh ya. Tapi ntar dulu. Sabar. I have to check the other tab. Boleh ya ngecek dulu ya. Kan kita berarti punya yang bermasalah itu kan penyimpanan sama keranjang kan. Yang tadi aku buka apa? Penyimpanannya. Karena aku mau buka keranjang. Oh, keranjang yang tadi ya. Oh, keranjang gampang. Aku mau ngecek kue dulu. Dia gimana sih caranya strukturnya? Cap, kue. Ya, Pak. Kue itu isinya apa? Liatin. Oh, Akbar, ini sadis sih soalnya. Nih, gimana selesai 2 bisa, tapi nggak 2 jam, Bang. Ini harus dikerjain 5 dari 5-5-nya. Ya Allah. Oke. Kue, new kue 0 sama 2. Represent getuk or besar size. Nama sama ukuran ya. Nah, perhatiin bahwa kue itu dia punya dia punya 2 parameter. Satu apa? Namanya. Satu lagi jumlahnya. Jadi, nah ini juga ini nih. Kalau kita lihat ya, ada yang namanya gini. Ini kan string. Ini kan array. Ya kan? Array-nya string kan. Kalau static final, itu berarti dia gak bisa dirubah-rubah gitu. Dia udah static dan final. Jadi ya udah diukuran ini sama ini gitu ya. Nanti deh kalau di inheritance lagi bisa panjang urusan static final. Tapi ini semuanya di final ya. Oke, ada jenis sama ukuran. Nah, si kue itu constructor-nya berarti jenis sama ukuran. Return this jenis, return the size of the cake sama ukuran. Hold on. Oh, ini bukan jumlah ya? Jenis sama ukuran ya. Jadi misalnya kayak kue tart gede, besar kecil gitu ya. Oke, udah ini kue gitu aja. Oke, itu kue ya. Oke, ngerti. Oke, itu kue. Sekarang kita coba lihat pedagang. Pedagang tuh, dia tuh marahnya pas ngeprint si pedagang kan? Nih, pedagang. La ilaha illallah. Tunggu ya, aku ngecekin dulu ya. Apa sih sebenarnya si clonable ini kenapa harus sih? Why do you use that ya? Oh, hold on. Interface. Nah, si clonable tuh interface. Bedanya interface sama kelas apa coba? Kelas itu bebas. Jadi misalnya kita nurunin, misalnya apa ya? Misalnya kendaraan gitu ya. Terus motor itu extends kendaraan. Nah, misalnya si kendaraan itu apa sifatnya? Misalnya bisa maju, bisa mundur, bisa belok, bisa terus dia punya setir, punya rem gitu ya. Nah, kalau kelas itu boleh gitu. Misalnya kita gue nggak mau ada remnya gitu misalnya. Gue maunya, atau gue nggak bisa mundur, gue cuma maju aja, itu boleh di kelas. Nah, kalau interface di Java itu berarti semua metodenya dia tuh harus diimplement sama kita. Jadi kalau misalnya kita kayak tadi ya implement clonable, berarti apapun method yang ada di dalam clonable harus kita masukin. Tapi kenapa si tugas ini kejam sekali? Kita harus memakai dia. Dalam rangka apa? Karena dia mau di clone ya. Misalnya contohnya ini ya. Ya, misalnya ini ya. Taruh. Sebenarnya nggak harus gitu sih. Kenapa sih mempersulit hidup kita? Ya, kayak gini ya. Misalnya kita pakai, nah ini kan kelas sendiri nih, clonable. Implement clonable. Berarti ini tuh semua
semua method yang ada di clone harus kita pakai. Nah, constructor-nya misalnya kita punya si kelas ini. Oh, oke. Jadi si A ini harus jadi ini ya kayak blueprint-nya yang misalnya dia ada I sama S. Ini kita constructor dulu, override, protected clone. Oke. Gini. Tenang ya. Saya harus ngejelasin. Why should we use Wonderful? Bukannya malah memorinya jadi gede sih. Ya ini berarti ini aja. Iya sih. Ini ngomongin pattern sih biar lebih apa? Optimal. Maksudnya dia gini. Jadi exact copies. Tapi sebenarnya di memori jadi gede ya. Udah nggak usah dibahas dulu. Tapi pokoknya gitulah. Ya deh, maunya gitu. Pakai clone boleh deh. Oke, aku kerjain. Ini kita clone ya. Jadi intinya pokoknya jadi pedagang tuh ada beberapa kan kayak si Amir sama si Budi itu kan. Nah, itu tuh they have exact object masing-masing gitu. Nggak ada share memory. Jadi emang ya udah mereka satu objek tuh occupy memory sendiri. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Ya, dia implement clonable. Artinya dia bisa di-clone ya si pedagang ini. Oke, ada namanya, dia punya keranjang. Oke. Nah, si pedagang itu punya nama sama keranjang. Emang penyimpanan cuma keranjang ya? Kenapa sih ribet banget? Oke, ada nama, get name, ini ini dia. Jadi saya si ini bawa keranjangnya apa? Kenapa nggak ada kapasitasnya lagian? Cari kue. Ini sebenarnya cari kuenya aja ya. Dia punya apa gitu ya? Oh, oke. Nah kan kayak gini ya, kalau dia misalnya bikin pedagang, dia ambil namanya, dia kasih keranjang, kemudian dia ngeprint isi keranjangnya gitu. Udah, oke. Nah, berarti yang udah apa? Penyimpanan udah ya. Penyimpanan tuh sama keranjang. Penyimpanan tuh orang tuanya keranjang kan. Nah, supplier nih taruh. Supplier test ngapain? Ya bukan UI sih kalau emang sekolahnya nggak susah. Ya. Nah, ini. Oh, oke. Jadi penyimpanan tuh ada keranjang, ada supplier. Nah, jadi kalau supplier itu udah disiapin isinya itu. Jadi misalnya si supplier itu ngasih labelnya apa, ada jumlahnya berapa, ya udah sama dia dikasih random aja, pokoknya jumlahnya segitu. Kebayang nggak sih? Jadi misalnya udah misalnya 10, ya udah random aja misalnya ya 3 lemper 2 gehu. Nggak dikasih itunya ya, nggak dikasih sadis sih, nggak dikasih struktur kelasnya. Aku cobain dulu ya Java supplier test ya, cobain ya. Oh nggak bisa Terus buat apa dia? Ngapain dia ada di situ? Supplier Java, supplier class. Simulasi aja kalau gitu Java, simulasi Java. Error lagi ya dia. Memang harus error. Yuk kita analisis dulu. Soal nomor 2 simulasi. Amir itu punya wajib bakwan telepon bacang. Ya. Budi. Oh, mereka tuh nggak dikasih nomor. Ya. Amir tidak punya puding ukuran super. Amir, kamu siapa yang nanya? Nah, tiba-tiba dia marah ini ya. Lihat ya. Nih, dia bilang marah ada class case exception.
kelas penyimpanan cannot be cast to kelas keranjang. Nah, tadi aku bilang tuh, mereka tuh penyimpanan itu nggak bisa di cast ke keranjang. Maksudnya gini, casting itu apa? Cast itu kan berubah tipe ya. Kayak gini ya, misalnya gini, kayak tadi ya, misalnya inputnya string. Nah, string ini misalnya kita nggak mau nih, misalnya stringnya tuh 5 gitu. Nggak mau ini, gue maunya integer. Nah, biasanya kan kita rubah nih, to integer atau apa, supaya jangan string kan, supaya bisa nah, perubahan ini tuh namanya casting kan. Nah, di sini ada problem, karena si penyimpanan ini itu mau diubah jadi keranjang. Jadi kayak string mau dirubah jadi integer gitu. Penyimpanan tuh nggak bisa dirubah jadi keranjang gitu. Itu mereka konflik gitu karena beda. Mereka ada hubungan inheritance. Oke, taruh ya. Berarti kalau gitu kan, sekarang aku lihat dulu ya. Tadi kita cari gini. Class inheritance casting. Sambil nyari di sini juga dong. Aku mau mencari dengan segala upaya. Class inheritance. Casting. Oke, ChatGPT suruh mikir ya, juga suruh mikir. Oke, kita lihat ini ya. Kayaknya ini lebih menjanjikan ya. Bentar. Kalau kata ChatGPT, oh ngerti. Oke, ini ya. Kita lihat dulu ya. Kita pelan-pelan ya. Kita akan membahas ini dengan sangat pelan-pelan. Jadi, kayak misalnya gini ya. Basic kan misalnya animal. Ini kan berarti ini penyimpanan, ini keranjang kan. Ya, basicnya gitu. Nah, kalau app casting itu kayak gini. Jadi si dog itu adalah animal. Jadi kita bikinnya bukan dog, tapi animal A gitu. Kita bilang, kan biasanya animal A sama dengan new animal. Atau dog A sama dengan new dog kan. Tapi gini juga bisa, namanya upcasting nih. Jadi dinaikin ke atas gitu. Nah, ini tuh safe dan implicit boleh. Nah, kayaknya si keranjang sama si siapa? Sama penyimpanan itu problemnya downcasting. Tapi ini harusnya nggak boleh sih, risky ya. Tapi dia error ya. Animal, ini kan animal A dijadiin dog. Berarti penyimpanan jadiin keranjang. Nah, terus dia bilang nih. Nah, ini downcasting nih. Karena apa? Si dog, ini nggak tahu lah kenapa begini gitu ya. Tapi si dog ini itu bisa, ini kan animal A beda lagi dong. Objeknya kan ini animal, tapi dia bikin dog kan. Kalau ini dia dog, tapi dia animal gitu. Jadi it's not really a dog, tapi jadinya runtime error. Nah, kayaknya problem kita ini tahu. Bener nggak? Bener nggak? Make sense nggak? Make sense nggak? Ya kan? Nah, kayak gini kan. Kenapa kayak gitu? Kenapa error? Karena kalau misalnya umum ke khusus, kalau misalnya kalau upcast kan berarti khusus ke umum, itu masih boleh lah. Karena dog itu masih animal. Bener nggak? Make sense nggak kalau kayak gitu? Ya kan? Upcasting tuh sebenarnya oke lah nih. Tapi kalau downcasting itu risky. Karena apa? Karena itu kan jadinya dari umum ke khusus. Kalau tadi kan khusus ke umum. Kalau khusus ke umum kan ya udah anjing mah pasti binatang lah gitu. Tapi kan kalau binatang belum tentu anjing gitu, ngerti nggak? Jadi ini juga sama. Misalnya penyimpanan.
keranjang. Keranjang tuh kalau mau di upcast jadi penyimpanan boleh, karena ya emang penyimpanan. Ember juga bisa di upcast jadi penyimpanan gitu kan. Tapi problemnya kalau penyimpanan di downcast jadi keranjang, benar, tapi belum tentu gitu. Anjing kan belum tentu, binatang belum tentu anjing kan. Penyimpanan juga belum tentu keranjang. Siapa tahu gayung, siapa tahu gelas gitu. Nah ini kayaknya masalahnya di sini. I think so. Ya, make sense nggak? Nah, oke. Jadinya ini. Bener nggak sih errornya kelas case exception bener nggak sih? Jadi kita lihat. Oh my god, 4 menit lagi. Udah stres. Nih kan? Bener nggak? Case exception kan? Permasalahannya sama kan sama ini kan jadinya. Kelas itu berarti keeroran kita di sana. Sebenarnya udah tahu jawabannya, cuman harus kita bongkar. Nah, udah tahu berarti problemnya itu. Thank you ChatGPT ya. Berarti sekarang kita observe yang ini. Masih bisa kita cek dulu jawaban. Dulu. Berarti aku bongkar di sini aja biar nggak pusing ya. Berarti kita cek di simulation aja ya. Tar. Ini hold on. Download. Aku buka ini aja ya. Nah, ini kan biar lebih kelihatan ya. Oke. Sekarang kita membahas ini dulu aja dah. Ini kan simulasi kan. Nah, di dalam simulasi, nah kan, itu kan tadi ada pedagang, terus pedagang punya keranjang, terus kan ada lagi kue, terus ada penyimpanan, kebayang nggak? Nah, di simulasi itu dia bikin ada 2 pedagang, ada gudang dong ya. Tuh kan penyimpanannya bisa gudang, Terus dia ada random lah ya. Terus dia bikin list pedagang. Oke, nah untuk simulasi dia menciptakan nih supplier dia. Nah, si supplier inilah yang akan, supplier ini harusnya ini ya. Supplier ada inheritance-nya nggak sih? Nanti ya kita lihat ya. Aku mencoba ngejelasin ini dulu supaya sempat. Pokoknya ini kita punya supplier ya. Supplier punya nama sama punya nggak tahu lah ini apa, nggak tahu ukuran, nggak tahu apa. Oke, ada ini ya. Nah, gudang, terus kita bikin gudang. Oke. Nyonya Menir membagikan semua yang ada di gudang kue. Mungkin ngebaginya 3, yang ini 3, yang ini 2, 4 gitu ya. Nah, terus adalah si pedagang ini, Amir sama Budi, gitu. Si gudang kue itu akan ngebagiin ke Amir secara random 5. Jadi mereka tuh berdua dapat 5, tapi random, kebayang nggak? Oke. Nah, udah. Kalau udah selesai berarti udah habis ya dibagiin. Ini nge-display aja. Nah, mulailah berjualan gitu ya. Nah, public void berjualan, ini kan kelasnya simulasi ya. Berarti yang tadi itu kan atribut-atribut simulasi, ini metode-metode yang terjadi di dalam simulasinya kan berjualan. Ada pedagang sama kue. Nah, si pedagang itu kan menjual kue. Oke. Nah, si kue itu akan menjual sampai habis, artinya sampai 0. Dia ngejual berdasarkan indeks kan. Kalau indeksnya udah sampai ujung kan dia pasti 0 kan. Nggak ada next lagi. Berarti udah selesai kue yang dibeli. Nah, histori pedagang itu dia nyatat dia udah menjual berapa. Aku nggak jelasin dulu siklon dulu ya, nanti dulu ya. Nah, dia udah menjual berapa. Next itu adalah dia berapa totalnya gitu ya. Nah, sekarang run simulasi pedagang 1. Kalau dia belum habis, ya udah dia jualan nih gitu. Lihat jualannya tuh apa aja gitu, jenisnya random, dia jualan nih. Jadi anggap misalnya ada yang beli tapi random gitu sampai apapun yang ada di keranjangnya dia habis gitu. Oke. Nah udah selesai lah. Ini gantian aja ya. Pedagang 2 pedagang 1, kebayang nggak sih? Jadi ini tuh sampai dua-duanya habis, mereka tuh jualan tapi gantian. Ini simulasi aja sih kayak apa sih, kayak thread gitu ya. Aduh, nanti kalau udah belajar thread tambah mumet. Nah, tinggal setelah terjadi perdagangan ini, udahlah mereka dicek. Oke, sisa kue lu berapa? Harusnya mah habis ya. Ya nggak sih?
Kan when is done. Kalau is done berarti semua beres dong. Tuh kan kalau semuanya, lihat, kalau si 1 sama si 2 empty, ya habis dong. Berarti kan kalau di simula harusnya 0 aja dah. Disuruh sampai habis kok. Kalau is done pasti habis lah. Udah ya. Terus di print simulasi pedagang. Nah, di sini pada saat kita run simulasi error. Nah, aku tuh curiga tuh tadi di mana ya, lupa. Oh, nah ini kan kelas penyimpanan cannot be added to ini. Nih, simulasi berjualan. Nah, pedagang klon, add pedagang klon 101, pedagang Java, lihatin deh errornya. Nih, jadi pada saat simulasi, kalau kataku ya, problemnya downcasting. Itu. Nah, kita berarti next time harus cek lagi problemnya downcasting sebelah mana. Nah, kalau di simulation tampaknya oke. Tapi kita nanti juga mesti lihat yang ini berarti pedagang.java ini. Mana? Pedagang.java itu ada castingan tadi aku bilang aneh. Nah, ini. Nah, ini. Ini kan dia punya pedagang, dia punya get name, dia punya penyimpanan. Terus dia punya kue. Kue punya cari kue. Oke, display. Oke, jadi berarti si pedagang kok pedagang sih? Aku salah ya? Kenapa aku bukannya pedagang? Salah, maaf. Aku mau bukannya penyimpanan, kan errornya di situ. Tapi dia error di mana tadi? Errornya penyimpanan ini. Tunggu sabar. Sabar ya. Sabar ya, offside sedikit ya. Penyimpanan kan? Tapi di sini jadi salah karena kayaknya pas pedagang ngambil, jadinya error ya di pedagang sama simulasi karena pada saat processing si penyimpanan ada casting downcasting antara keranjang gitu. Jadi next time kita mesti ngecek ini. Ya, penyimpanan. Aku suspicious di sini nih. Ini. Gitu. Karena apa? Karena ini kan kita penyimpanan ya. Kita kan bilang ini bagikan penyimpanan. Kue card ya. Nah, kalau kita lihat yang keranjang, ini kan extend penyimpanan. Nah, pada saat ini enggak sih. Ini sih keranjangnya clean sih. Keranjangnya clean. Cuman kayaknya problemnya berarti di sana. Ini kan nggak ada apa-apa kan? Maksudnya ya udah keranjang extend penyimpanan. Dia punya label. Udah dia tinggal print get kue aja kan. Dia punya get kue dari mana? Get kue adanya di penyimpanan. Si penyimpanan itu punya get label, punya add kue, punya pop kue, is empty, size, get kue. Nah, yang aku ragu adalah yang ini. Nah, kayaknya kita harus cek yang ininya gitu. Problem yang ininya gitu. Gimana? Sementara sampai sini. Nggak keburu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini we need time nih buat nge-breakdown ini. Gimana, Kak? Nah, berarti nanti aku akan investigate ini ya. Nanti next class. Mudah-mudahan sih aku udah bisa point out. Tapi prinsipnya nanti ini bakal kayaknya mau aku rewrite. Ya nggak rewrite sih. Mau aku strukturin lagi gitu. Karena ini susahnya tuh gini. Kita punya beberapa ini kan. Silang sengketa di sini kan. Tapi kalau lihat errornya pasti di situ gitu. Nih ya, hint lagi tuh kita kan simulasi ya. Simulasi ngapain aja sih? Nah, simulasi tuh kalau kita lihat
Ya, kita kan ngejalanin simulasi kan. Simulasi itu yang dikerjakan adalah pada saat simulasi pedagangnya pedagang one, dia jualan random gantian gitu kan ya. Terus display sisa kue, histori pedagang. Tapi kenyataannya ini pas simulasi dia error. Nah, nanti tuh aku mau ini. Aku kayaknya mau ini. Apa namanya? Pengen ngoprek kodenya. Jadi ini kan sebenarnya in between di dalam simulasi kan ini gini ya. Misalnya state ya. Ini kan state-nya berarti yang ini kan is done itu kan sampai habis dagangan kan. Benar nggak? Mereka kan dibagi emang keranjangnya isinya segitu gitu kan. Ini kan sampai habis. Jenisnya kan random yang mana gitu kan. Terus dia jualan kan. Pedagang, kue, next integer apa aja random, pokoknya mana yang sisa. Jadi misalnya gini, 5 nih random, ambil 1, sisa 4 kan. 4 di random. 0 sampai 4, 0 sampai 3. 2 laku, udah. Terus ada 3 lagi. Itu loh sampai habis. Dan ini bergantian antara mereka berdua gitu ya. Dah. Nah, terus kan ini display sisa kue. Nah, berarti ini something wrong with ini. Nah, kita tuh sebenarnya perlu bikin kalau gini tuh namanya apa? Kita harus bikin debug line-nya lagi. Kalau aku nanti mau coba nambahin, jadi di setiap state harusnya kan ini lebih gampang kalau misalnya oke, urutan pertama Amir laku apa sisa apa, Budi laku apa sisa apa, jadi kelihatan gitu loh perubahannya. Kalau ini kan nggak kelihatan ya, harusnya kan setiap gantian dia hilang 1 kan tadi ada yang next min 1, next min berapa ini kan gitu deh Kak, pokoknya headache kan, sabar ya. Tapi ini emang gila sih, semuanya ada nih, list, looping, exception. Tapi emang yang paling susah ini bagian OOP-nya. Dan ini sadisnya nggak dikasih strukturnya juga gitu. Jadi kan kalau kayak tadi aku ngejelasin kan jadi kita kebayang ya, maksudnya ini apa yang mau ditambah, apa runningnya gimana. Kalau ini emang harus dibaca satu-satu. Nah, ya itu mesti dites. Kita mesti bikin test case gitu. Gimana? Nah, pertanyaannya mingdep kita materinya masih ini. Kalau masih ini aman deh kayaknya. Maksudnya ya udah tinggal lanjutin. Gimana saudara-saudara? Iya, paling Kak. Gimana Kak? Aman? Sementara? Tapi ada pertanyaan dulu nggak? Oh, dari aku sejauh ini belum sih Kak. Masih tambah pusing atau enggak nih? Soalnya problemnya ini ya si soalnya. Itu nanti semakin kesini dia semakin susah. Jadi kan Oh, ini nanti ini bakal kalau yang ini kayak melanjutkan TP3 dan TP4 itu kayaknya agak ini Kak nggak. Soalnya kan kita nggak tahu juga soal TP sebelumnya tuh kayak gimana. Jadi oke, itu tuh dari tugas gitu. boleh. Nah, berarti aku minta di briefing nanti buat next aku ngajarin apa. Terus apa yang harus lebih difokusin gitu. Kayak misalnya mau dari nol deh gitu, bikinin kayak tadi contoh atau mau ngebahas lagi gini. Jadi aku biar prepare. Ya Kak. Ya, semoga bermanfaat ya, jangan tambah pusing ya. Tapi Ya, Kak. maksudnya susah ya, dan ini mah gimana ceritanya? Maksudnya how can ya emang perlu waktu gitu. Nah, kabarin misalnya chat aja misalnya Kak, next ini ya tolong kalau ini lebih gini-gini jangan terlalu cepet atau jelasin yang ininya kita masih pusing bagian yang ininya, OP-nya bisa nggak kasihin contoh yang gini misalnya gitu, aku bisa siapin Ya. gitu. Udah berkabar. Aman. Gimana Terus nih? sejauh ini masih agak pusing sih yang nomor 2 tadi Kak, tapi nanti coba Tapi pahamin lagi. aku boleh dikasih feedback gak? Paling susah apa? Yang paling konsep yang paling bikin pusing apa?
yang nyangkut tuh di mana gitu. Soalnya si Java ini itu memusingkan karena dia OOP-nya dan sintaksnya gitu. Coba deh kayak tadi aja kita mau integer sama itu aja udah harus muter-muter kan. Nah, Iya. terus belum nanti kalau misalnya kayak tadi tuh ada kelas terus dia pecah. Nanti tuh kalau kita ngakses kan harus manjat gitu. Misalnya, gue mau ngeprint kue. Ayo, kalau mau ngeprint kue lewat mana gitu kan? Lewat pedagang apa lewat supplier? Berarti gue harus ngambil metodenya siapa nih? Bapak gue siapa gitu kan? Nah, si simulasi itu kan nanti gitu. Dia simulasi, dia tuh ngambilin objek-objek. Nah, si objeknya sudah pada saling manggil metode kan. Nah, itu tuh membingungkan gitu. Emang susah, emang. Coba ya, nanti aku coba bikinin yang lebih sederhana deh. Contohin gini, tapi nggak gitu ah. Maksudnya nanti aku bikinin, tapi nggak serumit ini. Ini pakai clone pula lagi. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau dari aku aman, Kak. Aman? Maaf Mm-mm. ya kalau banyak kekurangan dan kurang jelas. Tapi semoga membantu deh. Soalnya aku masih loncat kan, tadi masih lari karena si materinya emang susah. Gitu. Kalian nggak ada pertanyaan? Nggak ada Kak. Paling nanti apa belajar lebih dalam lagi nih yang soal nomor 2. Mumet. Aku udah kasih tahu ya, misalnya Kak ajarin ini mana yang detail gitu. Berarti aku siapin gitu. Biar lebih tepat sasaran. Sip. Kalau ada pertanyaan WhatsApp aja, oke. Oke, Kak. Makasih banyak ya. Ini, Kak. Have a Makasih nice Kak. weekend. Makasih. Dadah. Nah, makasih, Kak. Makasih.